Lumen nomor 11.913, 18 Maret 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan Tinggi Hati. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 23 ayat 11 dan 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah nasihat seorang guru kepada para muridnya dan kepada banyak orang yang sedang mendengarkan pengajarannya. Tuhan Yesus menghendaki mereka untuk jangan tinggi hati. Yesus mau mereka tidak berperilaku seperti apa yang diperbuat oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bahwa mereka mengajarkan hukum Taurat itu harus ditaati. Tetapi sayangnya mereka itu hanya bisa ngomong tetapi tidak melakukannya sendiri. Mereka menjadikan diri mereka orang penting dan suci dengan memamerkannya di depan orang banyak supaya dipuja-puji orang. Mereka mengingini sebutan guru, bapa, dan pemimpin untuk diri mereka. Tuhan Yesus menegaskan kepada mereka bahwa mereka adalah saudara. Guru mereka hanya satu. Bapa mereka ada di surga dan pemimpin mereka adalah Mesias. Janganlah di antara mereka merasa diri sudah berjasa dan merasa paling hebat. Hanya ada satu cara jika ingin disebut orang besar, yaitu dengan melayani. Sebab
Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara-saudari terkasih, nasihat Yesus kepada para muridnya dan orang-orang yang mengikutinya begini: barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Perbincangan para politisi dan pengamat politik serta mereka yang bijaksana menegaskan bahwa seorang pemimpin itu haruslah melayani rakyatnya. Dalam pelantikannya sebagai Presiden ke-8 Negara Republik Indonesia, beliau berkata, "Saya akan menepati sumpah dan janji saya sebagai Presiden Republik Indonesia dan akan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia." Pernyataan ini memberikan arah berpikir yang patut dihargai. Di awal pemerintahannya, beliau menegaskan akan menjadi presiden bagi yang memilihnya dan juga mereka yang tidak memilihnya. Sebagai kepala negara, beliau menyusun kabinet merah putih yang gemuk dengan tujuan bisa melayani segala aspek kepentingan yang bisa melayani kebutuhan masyarakat. Kita doakan niat baiknya untuk 5 tahun ke depan. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Tuhan Yesus memberikan bukan saja nasihat, melainkan juga kewaspadaan terhadap kemunafikan orang-orang yang merasa sudah besar dan merasa menjadi orang penting seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahkan sedemikian strategisnya keberadaan mereka. Mereka mengharuskan semua orang mendengarkan apa yang mereka ajarkan. Mereka merasa menjadi pewaris Musa, Nabi besar bangsa Israel. Namun sayang sekali, Tuhan Yesus menemukan kemunafikan mereka, sebab mereka hanya pandai bicara, tapi tidak pandai melaksanakan apa yang mereka ajarkan. Mereka hanya minta dihormati dan dipuja dengan tampil di keramaian dan tempat umum. Bahasa orang zaman now, mereka adalah orang-orang yang sok suci dan sok penting. Namun, yang menjadi pusat perhatian masyarakat luas dewasa ini adalah baik menjadi orang penting itu, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Orang baik tidak ditemukan dalam diri orang yang banyak bicaranya, tetapi banyak tindakan kasihnya. Orang baik tidak gengsi melayani, sebab mereka tidak merasa menjadi orang penting yang minta dilayani. Bukan menjadi rahasia lagi, menjadi pelayan bukanlah pekerjaan yang diminati orang kebanyakan. Tetapi lihatlah, tidak sedikit orang pergi bekerja ke luar negeri untuk menjadi PRT atau asisten rumah tangga dan menghasilkan banyak devisa untuk negara ini. Dan ada saja sejumlah orang yang merasa bersyukur karena kehadiran para PRT itu. Saudara-saudari terkasih, seorang PRT dari artis kenamaan Indonesia
Jasanya sangat dihargai. Kepadanya diberikan upah yang tinggi. Ia dibangunkan rumah dan juga diberi mobil. Jasanya untuk mendampingi putra artis itu berkenan di hati majikannya. Apakah itu adalah contoh untuk muatan sebuah konten di YouTube semata? Bisa jadi. Namun, saya melihat sisi baiknya. Menghargai pekerjaan melayani seorang PRT haruslah mulai dibiasakan. Melayani adalah sebuah kata kunci yang penting dalam kehidupan kita, baik dalam lingkungan gereja maupun di tengah masyarakat. Bahkan Bapak Suci menyebut dirinya sebagai hamba dari semua hamba Tuhan. Karena ia mau meneladan Yesus, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan hidupnya untuk menebus dosa semua orang. Lagu rohani yang liriknya menarik perhatianku dan sering memberi inspirasi adalah ini. Melayani lebih sungguh. Yesus lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Sekarang menjadi jelaslah bagi kita bahwa kalau kita ingin menjadi besar seperti Yesus, kita harus siap melayani. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah merendahkan diriku dan siap melayani seperti Yesus melayani aku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pengajaran dan nasihat serta teladan Yesus Putramu pada kami hari ini. Berilah kami kerendahan hati untuk mau melayani siapa saja yang membutuhkan perhatian dan kasih kami. Jauhkan kami dari hati yang sombong dan berilah kami hati yang siap melayani. Demi Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.